Yastri dengan NIM 2423240106 dari kelas 3D PGMI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah pertama, yaitu kelompok 9 yang mana judulnya Islam di Asia Tenggara. Adapun poin-poinnya, yang pertama, sejarah awal masuknya Islam di Asia Tenggara. Asia Tenggara dikenal sebagai kawasan dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak, terutama di Indonesia, di Malaysia, dan Brunei Darussalam. Sementara negara lainnya memiliki komunitas Muslim minoritas yang berkembang melalui perjalanan sejarah yang panjang, menunjukkan bahwa komunitas Muslim telah hadir di wilayah Sumatera sejak abad ke-7 Masehi sebagai hasil interaksi melalui jalur perdagangan internasional. Masuknya Islam tidak serta-merta mengubah keyakinan masyarakat karena proses konversi berlangsung bertahap dan memerlukan waktu panjang sebelum Islam diterima secara luas. Islamisasi tidak hanya berkaitan dengan ajakan memeluk agama, tetapi juga penerapan nilai Islam dalam bidang sosial, bidang budaya, ekonomi, hukum, dan pemerintahan. Kemudian, poin yang kedua yaitu interaksi Islam dengan budaya lokal di Asia Tenggara. Islam sebagai agama bersifat universal, sedangkan budaya lokal bersifat relatif dan dapat berubah, dan keduanya dapat berinteraksi karena budaya menjadi wadah ekspresi keberagaman masyarakat yang tidak serta-merta ditinggalkan setelah kedatangan Islam. Perbedaan kondisi politik di berbagai wilayah menyebabkan waktu masuknya Islam berbeda-beda. Yang ketiga yaitu pola interaksi dan penyebaran Islam. Interaksi antara Islam dan budaya lokal melahirkan proses akulturasi yang menampilkan percampuran unsur budaya yang tidak saling meniadakan, melainkan saling menyesuaikan sehingga unsur lokal tetap bertahan bersama nilai Islam. Akulturasi tidak berlangsung secara total karena hanya unsur budaya yang sejalan dengan nilai Islam yang diterima. Nah, proses ini menghasilkan kemampuan masyarakat menyerap unsur luar sambil mempertahankan identitas budaya sendiri. Pola penyebaran Islam di Asia Tenggara dapat dilihat dalam 3 model, yaitu pola Pasa yang terkait kekuasaan politik, pola Malaka yang berkembang melalui konversi penguatan lokal, dan pola Jawa yang menunjukkan dialog maupun ketegangan antara Islam dan tradisi setempat. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kelompok 10 yang judulnya Islam di masa penjajahan. Dinamika Islam di Indonesia selama masa penjajahan. Yang pertama, perkembangan Islam di Indonesia selama masa kolonial Belanda. Masuknya Islam ke Indonesia berlangsung melalui jalur perdagangan dan terjadi dalam beberapa tahapan, yaitu kedatangan, penerimaan, dan penyebaran. Dapat berbagai teori mengenai asal kedatangan Islam dan India, Persia, atau langsung dari Arab, serta jalur penyebaran melalui perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Kemudian yang kedua yaitu masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam berlangsung pada periode kerajaan Demak hingga Mataram. Ketika sistem politik dimanfaatkan untuk dakwah secara profesional di bawah sebagai kesultanan, Islam menyebar dengan cepat dan luas hingga ke berbagai wilayah Nusantara seperti Aceh, Malaka, Demak, Gresik, Banjarmasin, Lombok, dan Sulawesi. Tantangan ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara nilai-nilai Islam arus budaya global yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan upaya menjaga nilai keislaman sembari beradaptasi dengan perkembangan zaman agar umat Islam tetap memiliki identitas yang kuat.
Selanjutnya yang ketiga yaitu perkembangan Islam pada masa kolonial Belanda dan Jepang. Adapun poin-poinnya, yang pertama, masa kemunduran Islam pada masa kolonial Belanda. Masa kolonial Belanda dipandang sebagai periode kemunduran Islam karena Belanda membawa misi politik dan kristenisasi serta menerapkan politik adu domba untuk melemahkan kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian yang kedua yaitu masa bangkitnya kesadaran nasional. Pada abad ke-20, arus pembaruan dari Timur Tengah melalui para ulama dan media cetak melahirkan organisasi modern seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, Persis, dan Nahdlatul Ulama. Organisasi-organisasi ini memperkuat pendidikan, sosial, politik, dan solidaritas umat. Peran ulama dan organisasi Islam dalam perlawanan terhadap penjajah. Ulama berperan sebagai pemimpin spiritual, sosial, dan militer dalam perjuangan melawan penjajah. Pada abad ke-20, strategi berubah menjadi perjuangan organisasi melalui Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Persis yang memperkuat kesadaran politik dan pendidikan umat. Kemudian saya akan menjelaskan kelompok 11 yang berjudul Awal Penyebaran dan Perkembangan Islam di Indonesia. Yang mana poin-poinnya, yang pertama, teori dan faktor yang mempengaruhi penyebaran di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia dijelaskan melalui beberapa teori yang menguraikan asal pembawanya, yaitu teori Gujarat yang menyatakan Islam masuk pada abad ke-13 melalui perdagangan India berdasarkan temuan bercorak Gujarat. Penyebaran Islam didukung oleh beberapa faktor penting seperti letak strategis Nusantara dalam jalur perdagangan internasional, kemudahan syarat masuk Islam yang tidak mengenal kasta, peran politik raja dan kerajaan yang mempengaruhi rakyatnya untuk mengikuti keyakinan penguasa, serta perkawinan yang menjadi sarana efektif penyebaran Islam dan melahirkan generasi muslim. Bagian B yaitu peran Wali Songo dan kerajaan-kerajaan Islam dalam penyebaran Islam di Indonesia. Wali Songo memiliki peran besar dalam penyebaran Islam terutama di Pulau Jawa melalui pendekatan kebijaksanaan, budaya lokal, pendidikan, dakwah, kesenian, dan pembinaan masyarakat. Nah, pada Wali Songo, mereka memperkenalkan nilai Islam melalui pesantren, pengajaran tasawuf, kesenian seperti gamelan dan wayang, serta pembinaan sosial masyarakat. Jadi peran mereka menghasilkan penerimaan Islam yang luas tanpa kekerasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang kelompok 12, yaitu Islam kontemporer. Yang pertama, Islam di era kontemporer Indonesia. Islam di Indonesia menghadapi dinamika kompleks sejak bersentuhan dengan modernitas, sehingga melahirkan corak pemikiran seperti revivalisme, reformisme, hingga fundamentalisme. Perdebatan arah pembaharuan terus berlangsung antara kelompok tradisional yang berpegang pada Turats dan kelompok modernis yang mengadopsi nilai modernitas. Media sosial menjadi arena baru bagi dakwah yang mampu memperkuat moderasi, namun juga mempercepat penyebaran hoaks dan ekstremisme. Jadi peluang muncul melalui penguatan Islam wasatiyah, berkembangnya ekonomi syariah, pendidikan Islam modern, serta peran intelektual dalam wacana kebangsaan. Islam kontemporer di Indonesia merupakan sintesis antara tradisi dan modernitas. Kemudian yang kedua yaitu tantangan Islam kontemporer di Indonesia. Tantangan besar muncul dari pengaruh globalisasi, sekularisme, gaya hidup konsumtif, dan modernisasi yang sering bertentangan dengan nilai Islam. Sebagian kelompok yang menolak pembaharuan dan bertahan pada pandangan klasik yang kaku, sehingga memunculkan polarisasi internal, radikalisme, dan
ekstremisme menjadi tantangan serius akibat pemahaman tekstual dan propaganda media sosial. Kesenjangan pendidikan, ekonomi, dan teknologi membuat umat makin mudah terpengaruh isu populasi, isu kontemporer seperti biotika, vintage, hak digital, pluralitas masyarakat, dan kesetaraan gender. Yang ketiga yaitu peluang Islam kontemporer di Indonesia. Peluang besar hadir karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam sehingga menjadi basis sosial kuat untuk pengembangan modernisasi. Tradisi Islam Nusantara yang toleran dan inklusif dapat menjadi model Islam moderat global. Teknologi dan media sosial membuka ruang dakwah kreatif yang menjangkau generasi muda. Pendidikan Islam terus berkembang melalui integrasi ilmu agama dan ilmu modern di pesantren dan perguruan tinggi. Di tingkat global, Islam Indonesia memiliki peluang besar dalam diplomasi budaya dan penyebaran nilai perdamaian. Kemudian yang keempat yaitu isu-isu kontemporer dalam Islam di Indonesia. Isu yang mengemuka meliputi radikalisme agama, liberalisme, dan pluralisme, dan kesetaraan gender. Perdebatan mengenai pemikiran Islam moderat terus terjadi antara kelompok yang menerima budaya barat dan kelompok yang menolak. Dalam hukum Islam, isu seperti bioetika, kesehatan reproduksi, hak digital, serta transaksi keuangan modern menuntut istihad baru. Pendidikan Islam dituntut untuk berinovasi melalui digitalisasi dan integrasi ilmu. Semua isu tersebut menunjukkan dinamika besar dalam kehidupan keagamaan umat Islam. Kemudian poin yang kelima yaitu peran media sosial dalam kehidupan keagamaan. Media sosial menjadi sarana utama dakwah melalui platform seperti Instagram, YouTube, dan TikTok yang efektif menjangkau generasi muda. Media sosial membentuk identitas keagamaan, memperluas dialog antar agama, dan memperkuat nilai toleransi. Namun tantangan muncul dari hoax, penyebaran ajaran keliru, dan akibat rendahnya literasi digital. Jika dikelola dengan baik, maka media sosial dapat menjadi ruang pendidikan agama yang kreatif dan efektif, serta memperkuat solidaritas umat Islam melalui kampanye sosial dan kemanusiaan. Selanjutnya, dampak globalisasi terhadap Islam dari kebudayaan. Globalisasi memberikan dampak luas bagi dunia Islam. Pada sisi positif, globalisasi mempercepat penyebaran dakwah, memperluas interaksi budaya, meningkatkan akses ilmu pengetahuan, dan memperkuat kesadaran. Namun globalisasi juga membawa dampak negatif berupa krisis identitas generasi muda. Kemudian saya akan menjelaskan bagian kelompok 13 yang berjudul Kontribusi Islam terhadap Peradaban Dunia. Kontribusi Islam terhadap ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan budaya global. Peradaban Islam memberikan sumbangan besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan melalui pendirian pusat pendidikan, penelitian, dan penerjemahan seperti Baitul Hikmah dan Baghdad. Para ilmuwan Muslim tidak hanya menerjemahkan karya klasik, tetapi juga mengembangkan teori baru yang menjadi fondasi ilmu modern.